Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama melalui video ini. Jadi disimak terus ya adik-adik. Sebelum kita ke materi, kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Manisa Intan Pratiwi. Tapi adik-adik, kakak tidak sendirian. Kakak juga mempunyai teman untuk membantu kakak menjelaskan materi. Nah, kalian pasti penasaran kan? Siapa sih teman kakak itu? Nah, sekarang kalian simak dulu ya adik-adik perkenalan dari teman kakak. Ini dia. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Natus Susilawati. Benar kata Kak Manisa. Di sini kakak dan Kak Manisa akan menyampaikan materi. Di sini aku memiliki poster. Nah, coba perhatikan poster tersebut. Ada yang sudah tahu poster itu apa? Nah, poster adalah karya seni atau desain grafis yang memiliki komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran kecil atau besar. Biasanya penerapannya itu ditempel di dinding atau pada permukaan datar lainnya. Tentunya poster ini bersifat menarik perhatian. Nah, ada yang tahu tujuan poster itu apa? Nah, tujuan poster adalah untuk memberikan informasi, mengajak, atau menghimbau banyak orang untuk menjalankan sesuatu seperti apa yang telah digambarkan pada poster tersebut. Nah, adapun manfaat poster ini yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai suatu informasi kepada banyak orang tentang informasi yang disampaikan pada poster tersebut. Tentunya poster ini memakai gambar dan kata-kata yang singkat dan jelas sehingga para pembaca menjadi paham. Nah, kalau membuat poster itu sendiri, apa aja sih yang perlu diperhatikan? Yuk, kita simak. Yang pertama, bahasa maupun kalimat yang ditulis pada poster harus menggunakan kata-kata yang mudah dipahami untuk banyak orang. Yang kedua, kalimat yang dipakai harus jelas, singkat, dan padat akan makna. Nah, yang ketiga, merupakan penggabungan dari gambar dan tulisan yang menarik. Nah, yang keempat, didesain yang membuat banyak orang itu menjadi tertarik untuk melihat dan memahami. Nah, yang kelima, harus ditempel dan dipasang di tempat-tempat yang biasanya dilewati oleh banyak orang. Nah, yang terakhir, bahan yang dipakai dalam pembuatan poster itu sebaiknya menggunakan kualitas yang baik supaya tidak mudah rusak. Jadi, seperti itu. Tujuan sudah, manfaat sudah, ciri-ciri juga sudah. Kira-kira apa lagi ya? Oh iya, jenis-jenis poster. Nah, ada yang tahu jenis-jenis poster itu apa? Yuk kita simak. Jenis-jenis poster itu terbagi menjadi dua. Jenis-jenis poster menurut isinya dan jenis-jenis poster menurut tujuannya. Nah, ciri-ciri poster menurut isinya yaitu 1. Poster layanan masyarakat. Yang kedua, poster niaga. Yang ketiga, poster kegiatan. Yang keempat, poster karya seni. Yang kelima, poster pendidikan. Nah, jenis-jenis poster menurut tujuannya yaitu yang pertama, poster propaganda. Yang kedua, poster kampanye. Yang ketiga, poster afirmasi.
Yang keempat, poster dicari. Yang kelima, poster film. Yang keenam, poster komik. Yang ketujuh, poster cheesecake. Yang kedelapan, poster riset. Yang kesembilan, poster komersial. Dan yang terakhir yaitu poster kelas. Ada yang tahu ciri-ciri poster itu bagaimana? Yuk kita lihat. Ciri-ciri poster yaitu yang pertama, karya seni yang menggabungkan 2 atau lebih unsur gambar dan huruf. Dibuat pada kertas berukuran besar sehingga menjadi mudah untuk dibaca. Yang kedua, memakai warna yang mencolok sehingga menarik perhatian. Yang ketiga, memakai unsur kalimat dengan kata-kata yang jelas, terang, ringan, sehingga orang yang membacanya itu menjadi paham. Yang keempat, sering menggunakan unsur gambar yang menarik perhatian, sehingga orang yang membacanya menjadi penasaran untuk melihat dan lebih memahami isi dari poster tersebut. Yang kelima, biasanya dipasang pada tempat-tempat yang strategis seperti tempat-tempat yang dilewati oleh banyak orang. Halo adik-adik, nah sekarang kakak akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan dari Kanatus tadi. Nah, disimak dengan baik ya adik-adik. Nah adik-adik, pada poster kalian dapat menggunakan teks petunjuk yang akan menunjukkan langkah-langkah dalam melakukan suatu hal. Di sini kakak akan bertanya, apa sih poster itu? Katanya adik-adik masih bingung ya? Baiklah, kakak akan menjelaskan. Adik-adik pernah tidak membuat suatu mainan, kerajinan, atau melakukan kegiatan yang sedikit rumit? Pernahkah kalian mencoba untuk menulis proses tersebut? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita pernah menggunakan teks petunjuk, paduan, ataupun instruksi. Nah, adik-adik pasti pernah melihatnya. Misalnya, petunjuk memakai obat, petunjuk menggunakan seragam, dan juga petunjuk membuat kerajinan. Nah, teks petunjuk memberikan arahan dengan bahasa yang sangat jelas, tersusun, dan mudah dipahami. Nah, adik-adik, sekarang kita lihat dulu ya posternya. Ini dia. Nah, dari poster ini terlihat bahwa poster tersebut merupakan jenis poster pendidikan karena mengandung informasi yang bisa mengarahkan dan mendidik kalangan masyarakat. Poster ini terdapat tulisan dan gambar yang didesain semenarik mungkin. Kemudian di poster ini terdapat teks petunjuk untuk mengajak kita menghemat energi listrik, seperti petunjuk untuk mematikan lampu, aliran listrik, dan mematikan televisi apabila tidak digunakan. Nah, adik-adik, kalian tahu tidak kalau poster itu ternyata bisa digunakan untuk orang-orang yang berkampanye? Nah, orang-orang yang berkampanye biasanya menggunakan poster. Kenapa demikian? Karena mereka ingin menyampaikan tujuan yang tersirat seperti memberi himbauan, mengajak, atau memberi informasi. Setelah itu, mereka akan melakukan kampanye. Di sini kakak akan memberi contoh. Contohnya yaitu, misalnya di sini kakak dan adik-adik ingin berkampanye agar masyarakat mau dan sadar untuk menghemat energi, yaitu energi listrik. Tapi sebelumnya kakak dan adik-adik harus membuat poster terlebih dahulu. Nah, adik-adik, untuk membuat poster kita harus menggunakan kriteria yang telah ditentukan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.
Nah, adik-adik, mari kita lihat apa saja sih yang harus diperhatikan untuk membuat poster. Mari kita simak lagi apa saja yang harus kita perhatikan untuk membuat poster. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster adalah yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Yang kedua, menggunakan kalimat yang jelas, singkat, dan padat. Yang ketiga, menggabungkan gambar dan tulisan dengan sesuai, yaitu menggunakan desain yang menarik. Setelah membuat poster, kalian jangan lupa untuk menempelkannya di tempat-tempat yang dilewati banyak orang. Dan untuk bahan posternya, sebaiknya menggunakan bahan yang bagus agar tidak cepat rusak. Nah, adik-adik, jadi itu tadi ya materi yang telah Kakak dan Kak Manisa sampaikan. Semoga ilmu yang tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Nah adik-adik, sekarang kakak dan kak Natus akan berpamitan ya. Kakak Airi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.